Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Hasan. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Garis Leluhur part yang ketiga. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Ketika ritual telah selesai, Via diminta pulang. Via tampak diam dan pandangannya kosong. Ia berjalan menelusuri hutan yang tidak juga mengerti dengan jalan di hutan tersebut. Pandangannya kosong melihat ke tempat arah depan tanpa menoleh kemanapun. Hingga dia melihat sebuah cahaya dan suara memanggil dirinya. Via! Via! Orang tuanya berlari ketika melihat Via muncul dari arah pohon yang besar. Memeluk dengan erat, bahkan menanyakan keadaannya. Tetapi Via begitu mendiam, satu kata pun tidak keluar dari mulutnya. Mereka langsung mengendang dan membawa ke tempat perkampungan. Saat di perkampungan, Via mulai diruqyah. Kegiatan ini selalu dilakukan ketika Via bersikap tidak wajar. Mata melotot melihat warga yang berkumpul di rumahnya. Via tiba-tiba menyemburkan darah yang begitu banyak, membuat orang tuanya tidak sanggup melihat dan meminta untuk menghentikan ruqyahnya tersebut. Setelah semburan itu terhenti, Via duduk, mengangkat kakinya satu di ranjang. Melihat semua orang dengan tatapan tajam, seorang anak kecil bertingkah seperti bukan jati dirinya. Membuat semua warga mengira keluarga bahkan orang tua Via menjalankan sebuah ilmu hitam, tetapi dugaan itu ditepis oleh orang tuanya. Sedangkan Via masih tetap duduk dengan posisi kaki diangkat satu. Tawanya besar melihat perdebatan itu. Kalian semua makhluk yang picik. Jalan yang kalian ambil hanya lingkaran setan dan iblis. Ucap makhluk itu. Setelah berbicara, Via tersadar dan mengingat orang tuanya. Dari situlah Via semakin bisa melihat masa depan seorang dengan mudah. Namun karena itu juga Via sering masuk rumah sakit. Sesaat napas ketika melihat kematian seseorang yang tidak bisa terdeteksi oleh dokter manapun. Andai aku bisa menemuinya kembali, aku bisa pasti akan menanyakan sesuatu padanya. Via bangun dan membersihkan dirinya. Saat malam tiba, seorang berkunjung ke panti dan ingin menemuinya. Itu ternyata Angga dan Reza, membawakan beberapa cemilan untuk anak panti lainnya. Via yang melihat mereka dekat dengan anak pantai membuat perasaannya semakin membaik. Dia tahu mereka orang-orang yang baik, namun di sisi lain Via merasa mereka tidak pantas berteman dengannya. Perasaan takut dengan Via dirasakan. Dia tidak mampu melihat kematian teman-temannya. Bagaimana kabarmu, Vi? Tanya Angga. Baik. Makin jutek aja, Vi, kata Angga. Pintu panti masih terbuka lebar. Kalian bisa pulang sekarang. Apaan sih kamu bicara yang baik sama orang? Reza memarahi Angga dan membungkul kepalanya. Iya kak, habis dia tidak berubah sama sekali, balas Angga. Maaf ya Via, aku dengar seperti tulang-tulang yang patah. Dia mencari di mana sumber suara itu. Melihat ke kanan dan ke kiri, bagikan seseorang yang kehilangan sesuatu. Melihat di sekeliling ruang tamu dan kolong meja, tiba-tiba bayangan hitam lewat di belakang Reza dan Angga. Bayangan itu pernah dia lihat dan selalu mengganggu malamnya. Melihat kembali gambaran seseorang yang terbakar di dalam rumahnya. Rumah itu sangat dia kenal karena bertetangga
tidak jauh dari panti. Via mulai mengalami sesak, sedangkan makhluk tersebut sudah berada di sekeliling mereka. Mondar-mandir dengan menatap Via yang sedang mengalami kepanikan. Semua yang melihat keadaannya pun ikut panik dan segera mengambil alat bantu bernafasan. Kemudian tanda muncul di lengannya. Situasi itu dilihat oleh ibu yayasan, Angga dan Reza, bahkan semua anak panti. Keadaan itu membuat anak-anak panti histeris. Ketakutan Via hampir kehilangan kesadaran. Namun, dia berusaha untuk tidak terpengaruh dengan sebuah mantra yang terdengar di telinga. Via meminta semuanya pergi menjauh. Dia mulai berisila di hadapan mereka, membuka energi yang terasa panas. Lampu berkedap-kedip, tidak terkendali. Tiba-tiba langit memerah dan seperti akan turun hujan. Via membuka telapak tangannya menghadap langit rumah. Hujan terus seketika, badai petir mulai muncul. Begitu hebatnya, semua anak pantai ketakutan dan berteriak histeris. Petir mulai menyambar tanpa arah. Makhluk itu mendekati Via dan berkata, Tolong aku. "Aku tidak akan menolongmu jika kamu mengganggu keluargaku," ucap Via yang masih menatap matanya. Kalau begitu aku akan rasuki dia. Makhluk itu menunjuk ke arah Angga. Angga mulai merasa tidak enak. Dia seperti gelisah. Via lalu membuka mata dan mendatangi Angga yang semakin merasa aneh. Via mencekik leher Angga yang membuat Reza dan ibu yayasan berusaha untuk melepaskan tangannya. Via, sadar. Via, sadar, Via. Ini Angga, kata Reza. Coba kamu gunakan matamu dengan baik. Teriak Via yang terus mencekik Angga. Reza mulai memegang tubuh Angga dan ia pun melihat wajah Angga berubah sangat menyeramkan. Bagaimana ini? Ikat dia dan pegang. Perintah Via, Reza langsung mengikatnya dengan beberapa kain. Muncul di kening Angga simbol yang belum pernah dilihatnya. Simbol itu dipegang oleh Via dan dia merasakan terbakar di tangannya. Kulit Via terkupas dan berdarah, sedangkan Angga hanya tertawa besar dan menyeramkan. Aku tidak akan pernah pergi dari kehidupanmu. Aku butuh jiwa yang masih hidup. Kalau begitu jangan ganggu siapapun jika kamu menginginkan itu. Aku hanya butuh waktu. Kita sudah pernah bertemu. Lepaskan dan pergi. Aku akan pergi ke rumahmu besok. Ini janjiku. Makhluk itu pergi dari tubuh Angga. Simbol tersebut telah hilang dari keningnya. Namun berada di tangan Via. Rasa yang kuat menguliti tubuh Via. Ia berusaha menahan rasa sakit itu. Darah semakin banyak berceceran di lantai. Semua bertambah panik. Angga yang pingsan telah bangun dan ikut panik dengan yang terjadi. Via, tanganmu kenapa ini? Kak, ada apa ini? Tanya Angga. Kamu tidak ingat? Via, Tahan ya. Sayang, ibu sudah telepon ambulan. Ibu yayasan sigap langsung menghubungi rumah sakit. Via meringis kesakitan. Ambilkan air dan handuk. Lebih baik kita balut dengan handuk dulu, perintah Reza. Tiba-tiba seorang masuk ke dalam tubuh Via dan berkata, kami menunggumu. Kamu di hutan Sedo. Lalu keluar kembali dari tubuhnya.
Ambulan telah tiba di panti. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan mulai menuju ke rumah sakit. Ketenangan mulai muncul kembali ketika selalu orang yang ada di rumah sakit mengalami kerasukan massal. Dokter dan suster yang mendorong Via merasa kebingungan. Bahkan Reza dan Angga yang ikut mengantar merasa bingung. Kenapa ini? Iya dok, semua pasien mengalami gangguan secara bersamaan. Via mulai melihat ke arah Angga dan Reza. Via kembali menutup matanya, meregangkan telapak tangan yang masih terbuka. Hujan semakin deras, lampu rumah sakit seketika padam. Via masuk ke dunia lain dengan mulai situasi di rumah sakit tersebut. Semua penghuni berdampingan dengan pasien. Via berjalan menghampiri makhluk-makhluk itu dan mulai memanggil mereka ke satu titik. Titik di mana Via menyerap semua makhluk yang mengganggu para pasien. Semua energi mereka dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu di tangan Via. Lalu mereka terlihat berlutut di hadapannya. Menatap wajah Via pun mereka tidak berani kembali. Kalian jangan pernah mengganggu manusia. Jika itu kalian lakukan, aku tidak akan segan-segan untuk membakar kalian. Setelah berkata seperti itu, Via kembali dan melihat pasien-pasien tersebut sudah semakin membaik. Tetapi dia tidak menyadari bahwa lantai rumah sakit telah banyak bercacar darah. Semua berfokus pada pasien yang mengalami kerasukan. Astaga Via, dokter tolong, cepat bantu Via teman saya, kata Reza. Darah semakin banyak, tetapi Via tidak sama sekali mengalami kekurangan darah. Pusing bahkan lemas itu tidak dirasakan. Bayangan hitam masih mengikutinya hingga rumah sakit. Bagaimana ini dok? Darah tidak mau berhenti. Periksa suhu tubuhnya, dengkakan darahnya. Semua normal dok. Hei, sudah, jangan panik. Ini akan cepat membaik, ucap Via yang justru menenangkan dokter dan suster. Mbak, jika ini manusia normal pasti akan meninggal dengan darah yang keluar begitu banyak, kata suster. Ya, anggap saya beruntung. Semua panik dan mondar-mandir mengganti perban yang telah basah karena darah. Sedangkan Via merasakan sakit itu tapi tidak merasakan bahwa akan kekurangan darah. Saat semua pergi, Via memegang luka dan mengusapnya dengan tangan kirinya. Darah itu pun berhenti dengan luka yang terbuka. Saat dokter dan suster kembali, mereka sudah tidak melihat darah mengalir kembali. Via pun meminta mereka untuk membungkus tangannya dengan perban tanpa harus melakukan tindak penjahitan. Setelah selesai, mereka perban Via meminta untuk pulang. Di depan rumah, tindakan Reza dan Angga menunggu khawatir. Via, ucap mereka serempak. Kalian kenapa masih di sini? Kamu sudah baik kan? Sahut mereka serempak. Ah, apa-apaan sih kakak? Ngikutin orang bicara saja. Kamu yang ikut-ikutan. Via mempalingkan wajahnya seakan lelah melihat mereka bertengkar. Via berjalan keluar rumah sakit dan dikejar oleh kakak beradik itu. Via, aku antar ya, kata Reza. Tidak, sama aku aja Via. Mereka kembali berdebat antara siapa yang akan mengantar Via pulang ke panti. Mendengar hal itu, Via membalas. Itu mobil siapa? Mobilku Via, sahut Reza.
Kalau begitu kita pakai mobil itu aja. Tapi Via, shh, kamu memang bawa kendaraan? Tidak. Ya sudah, gunakan kendaraan yang tersedia. Tapi dengar, ini karena aku lelah berjalan, bukan berarti aku memilih. Jangan berharap deh kak. Angga tertawa terbahak-bahak. Mereka pun pulang mengantar Via ke panti. Di perjalanan Via melihat tangan yang berbungkus perban. Sekali dia meringis karena sakit. Via, sebenarnya kamu tidak perlu menolong Angga. Aku hanya tidak mau orang lain mati di hadapanku. Tapi kalau itu membahayakan dirimu sendiri, sebaiknya tidak perlu. Aku lebih baik menyayangi nyawanya orang daripada tubuh sendiri. Jika itu membahayakan kamu bagaimana? Ya itu takdirku. Di dunia ini banyak yang terlihat baik tapi tidak. Kadang juga kita tidak bisa membuat orang lain menyukai kita kan? Ya memang betul. Nah begitu juga mereka. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu kebenarannya. Tapi itu sangat membuat hidup hancurkan. Apa tidak sebaiknya kamu hilangkan itu? Apa kamu bisa menghilangkan semua kemampuanku? Tidak. Ya begitu juga aku. Di dunia ini aku cuma mau berguna bagi semua orang. Walau harus membahayakan diri sendiri. Egois ya. Ya mungkin bisa dianggap seperti itu. Kamu istimewa Via. Itu yang aku suka darimu. Kamu menjadi apa adanya dirimu. Walau terkadang buat orang kesal. Tapi aku suka. Mereka saling memandang satu sama lain. Pandangan itu terganggu ketika mereka mendengar suara dengguran Angga yang begitu keras. Spontan mereka langsung tertawa bersama. Dasar anak kecil, tidur lagi, ucap Reza yang tersenyum melihat tingkah adiknya. Biarin saja, mungkin ini hari terberat buat dia. Nah, coba kamu tersenyum seperti ini, Via. Itu terlihat cantik. Reza merayu si Via, wanita dingin. Sepertinya aku mau muntah. Kenapa? Kamu sakit? Iya, kayaknya aku keracunan sama gombalan pria playboy. Reza langsung tertawa mendengar ucapan yang dilontarkan untuknya. Tiba-tiba, Reza memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, mengangkat sebuah telepon yang berdetar di balik celananya. Halo Pak, baik Pak, saya segera ke sana. Ada apa? Ada ditemukan mayat dekat jalan besar. Ya sudah, ayo kita ke sana. Tapi kamu bagaimana? Ya aku ikut, siapa tahu bisa membantu. Mereka pun langsung meluncur ke tempat kejadian. Sebagian polisi sudah berada di tempat itu. Lokasi penemuan mayat juga telah dibaris garis kuning, tidak ada ditemukan identifikasi korban. Terlihat dari luka yang ada di tubuh korban, menandakan bahwa itu korban pemukulan atau pembunuhan dengan menusuk beberapa di bagian tubuh. Ambulan datang membawa kantung jenazah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit forensik untuk divisum. Reza yang membawa adik dan temannya berusaha untuk mengajak mereka agar segera pulang. Namun permintaan itu tidak digubris Via. Ia ingin melihat proses yang akan dilakukan polisi. Begitu juga Angga yang ingin tahu tentang korban. Aku rasa pembunuhan itu sudah direncanakan. Mengapa kamu lihat, Vi? Tanya Angga. Belum, tapi rasanya seperti aku mengenali orang itu. Tubuh kakak, ajaklah kita ke rumah sakit forensik dan bisa bantu kepolisian juga.
rayu Angga kepada kakaknya. Tapi jangan mengganggu, hanya melihat. Mereka pun menuju rumah sakit forensik. Saat sampai di sana, Via terfokus dengan korban yang telah dikelakurkan dari ranjang jenazah. Aku seperti mengenal dia. Tapi di mana? Berbicara dalam hati, tiba-tiba seseorang yang menjawab melalui batinnya. Dia menyebutkan nama seseorang, namun tidak terdengar jelas. Kamu mau bicara apa? Aku tidak dengar ucapanmu. Tolong aku. Via, kamu kenapa? Reza, suruh mereka menjahit luka di lengannya. Ada apa? Tanya Reza. Bisa tidak? Aku ingin mendengar suaranya. Ikut aku. Reza menarik Via masuk ke dalam kamar jenazah. Pak, apa dia keluarga korban? Bukan, biarkan dia menangani ini. Kasih jarak, dia ingin berbicara pada korban. Tapi Pak, siapa tahu ada barang bukti yang ada di tubuhnya. Sudah, saya yang meminta. Kalian tenang saja. Dia mulai memandang jenazah dari wajah hingga kakinya, meminta sarung tangan kepada dokter forensik. Awalnya tidak ingin memberikan, tetapi Via menjelaskan mereka bisa menerima penjelasan itu. Berusaha untuk fokus pada luka yang ada di tubuh korban. Wajah korban tidak dapat dikenali karena rusak. Via mencoba memegang wajah yang rusak, berharap akan ada gambaran kematiannya. Tetapi dia tidak bisa melihat apapun tentang korban. Mencoba beberapa kali, Via tetap tidak menemukan jawabannya. Ketika sarung tangan dibuka dan bersentuhan dengan tangan korban, Via langsung melihat kematiannya, melihat kejadian yang sebenarnya, bukan di daerah tempat ditemukannya. Via berusaha melihat wajah pelaku, tetapi tidak bisa menjangkau. Setelah melihat itu, Via tersadar dan memberitahu kepada Reza dan dokter yang bertugas. Pembunuhan terjadi bukan di lokasi itu, tetapi di rumah. Aku melihat dua orang yang ada di lokasi pembunuhan, wanita dan pria. Tapi aku belum bisa melihat siapa di wajah. Masih samar-samar. Hanya saja aku melihat tato di tangan kiri pria. Tato itu berwajah wanita. Kalian ada ketinggalan sesuatu saat evakuasi korban. Ditemukan pembuangan mayatnya. Ada sebuah kertas dan kalung. Cobalah untuk periksa di lokasi penemuan. Mungkin itu bisa membantu. Oke, kalau begitu akan kusuruh mereka periksa kembali. Dok, tolong segera jahit luka yang ada di lehernya. Dia meminta seperti itu. Baik. Via pun pergi keluar. Tiba-tiba dia merasa pusing dan hampir terjatuh. Angga dan Reza sigap langsung membantunya. Apa sih kak? Ingat sudah punya tunangan, jangan macam-macam. Via langsung memandang Reza dengan arti apakah benar? Sedangkan Reza langsung begitu kikuk melihat mata Via. Angga, lepaskan tanganmu. Oh iya maaf. Kapan terakhir kali kamu mabuk? Tanya Via pada Angga. Ah, kamu bicara apa sih? Mana mungkin aku mabuk? Kalau aku mabuk, kakakku yang polisi ini sudah memarahiku. Menepis ucapan Via dengan tawanya. Terus ini siapa di klub malam bed bersama perempuan? Via memojokkan Angga yang ketakutan. Sedangkan Reza sudah menatap tajam pada adiknya. Via, kamu ada-ada aja, mana mungkin lah. Salah lihat kali. Mungkin hanya mirip aku. Terus kenapa ya di lehernya ada bercak merah? Via semakin iseng. Coba lihat mana. Reza langsung memeriksa. Ternyata apa yang diucapkan Via semua ada di tubuh Angga. Reza langsung memukul kepala dan berkata, jadi ini kelakuanmu ketika banyak uang. Kamu disuruh kuliah yang baik, jadi anak yang baik. Memang susah, dasar bodoh. Sambil terus memukul kepala Angga,
Via hanya tersenyum sambil menutup mulutnya dengan tawa pelan. Sedangkan Angga memohon ampun pada kakaknya sambil terus dipukul. Via, kamu kok tega sih? Kenapa kamu gak pukul kakakmu juga? Emang kenapa? Dia mabuk juga atau dia lagi... Belum selesai berbicara, kepala dipukul kembali oleh Reza. Kamu berpikir apa, anak nakal? Kalian tuh sama-sama bodoh, jadi tidak perlu bertengkar. Via, ucap mereka serempak. Tapi memang sih kakakku itu bodoh. Dia tidak bisa memilih antara dua wanita. Aku senang, hanya kamu yang berani bilang dia bodoh. Hahaha. Memang sebelumnya tidak ada. Tidak, yang ada dia yang sering berkata begitu. Kini Reza yang terpojokkan oleh gosip mereka. Senda gurau hingga larut malam dan berakhir perpisahan saat Reza mengantarkan Via kembali ke panti. Bye Via, nanti kita chat ya, kata Angga. Oke. Bye, hati-hati kalian berdua, balasnya. Mobil diputar balikan dan mereka pergi. Via hanya tersenyum-senyum melihat tingkah kakak beradik itu. Dari kejauhan, ibu yayasan melihatnya begitu ceria. Bertahun-tahun, senyum itu tidak pernah lagi ia lihat dari Via. Dia bahagia melihat Via sudah memiliki teman yang mengerti dirinya. Via, bagaimana tanganmu? Tanya ibu yayasan. Lumayan, darahnya masih mengalir tapi tidak apa-apa. Bagaimana adik-adik? Mereka pasti syok melihat itu semua, balas Via. Tidak apa-apa, ibu sudah menjelaskan ke mereka. Justru mereka khawatir denganmu. Via, mereka sudah menganggap kamu ya kakak mereka. Iya bu, asal mereka tidak pernah tahu asal-usulku seperti apa. Via pun pergi ke kamarnya, membaringkan tubuhnya yang sangat lemah. Kemudian melihat tangannya yang masih mengeluarkan darah. Simbol itu begitu terlihat jelas ketika darah semakin mengalir di tangannya, memberi efek pada simbol yang terlukis di kulitnya. Dia memandang dengan perasaan bercampur aduk. Di hatinya bertanya-tanya, apa arti sebenarnya dari simbol itu dan bagaimana bisa berkaitan dengan suatu kejadian yang ia alami? Mengapa semua ini hanya menimpaku? Namun, ketegangan itu mulai memudar saat pikirannya tertuju pada peristiwa di rumah sakit forensik. Pembunuhan, motif, dan penyebab semua itu terjadi masih begitu gelap. Dia mengingat percakapannya oleh roh korban. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa aku seperti terhubung olehmu? Namun jawaban atas pertanyaan itu masih menggantung di udara. Via merasa semakin terjerat dengan segala gambaran yang hadir di hadapannya. Namun, di tengah kebingungan dan kegelisahan, ada keinginan dalam dirinya mencari kebenaran untuk mengungkap misteri di balik pembunuhan yang terjadi. Aku harus menemukan jawaban tentang dua orang itu. Dengan tekad yang bulat, dia menempatkan dirinya harus segera mungkin bertindak. Walau dia tahu akan sulit jika wajah pelaku belum dapat terlihat dengan jelas di matanya. Tetapi dengan tekad itu dan kemampuan yang sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dipikirkan, pasti dia akan berhasil. Tiba-tiba ponsel bergetar kencang. Terlintas nama Angga dengan jelas. Dia membuka pesan yang dikirim. Kita sudah sampai. Kamu lagi apa? Begitu isi pesan. Oh ya, lagi mikirin korban, balas Via.
Jangan terlalu memikirkan itu. Lebih baik pikirkan masa depan kita. Hahaha. Katanya dalam pesan itu. Justru itu, kalau aku harus memikirkan, itu lebih baik aku mati sekarang. Balas Via. Ponsel bergetar kembali. Nama terlihat. Reza menelpon dirinya. Keraguan untuk mengangkat telepon itu muncul. Rasanya dia tidak ingin berbicara dengan Reza. Via hanya melanjutkan chattingan dengan Angga. Dengan tingkah konyol anak itu, seakan dia suami Via menyuruhnya untuk tetap setia dan mengingatnya terus setiap hari. Via menyuruhnya untuk tetap setia dan menginginkannya terus setiap hari. Via hanya tertawa melihat pesan itu. Tak beberapa lama, Angga menghilang. Tidak membalas kembali pesan dari Via. Setelah itu, tiba-tiba dia menelpon. Via berpikir bahwa sedang terjadi sesuatu pada Angga. Telepon diangkatnya, namun suara itu bukanlah suara Angga, melainkan Reza. Kenapa teleponku tidak diangkat? Karena malas. Via, jangan mau bicara sama kakakku, teriak Angga. Bicara sama adikku kamu mau. Kenapa sama aku tidak? Aku tidak mau mengganggu orang yang sudah memiliki kekasih, bahkan tunangan. Reza terdiam sesaat, lalu berbicara kembali. Ini bukan seperti apa yang kamu pikirkan. Memang apa yang aku pikirkan? Aku tidak keberatan mau kamu dengan siapa. Tapi, sudah ya, besok aku harus bekerja. Selamat malam. Via menutup teleponnya. Ia pun memejamkan mata, bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya. Mengisyaratkan sesuatu yang tidak ia mengerti. Memberikan sebuah gelang yang bercahaya dan terdapat huruf namanya. Matahari mulai terbit dan menyinari kamar. Langit sangat begitu indah. Memancarkan cahaya pelangi pun ikut timbul dan mengindahkan langit itu. Via terbangun dan memandang langit dari jendela kamarnya. Saat tangan memegang jendela itu, dia melihat gelang persis yang ada di dalam mimpinya. Gelang itu sangat cantik dan terlihat cocok di kulit Via. Apa mereka sungguh datang menemuiku? Teringat hal yang memilukan, air mata menetes dengan sendirinya. Kerinduan yang tak terbendung lagi, mengingat hal itu kembali menggores luka yang masih basah. Andaikan aku tidak melakukan hal itu, pasti semua ini tidak pernah akan aku rasakan. Entah sebenarnya apa yang harus kulakukan. Aku lelah, tapi harus dijalani. Waktu semakin berjalan. Via segera membersihkan diri dan pergi bekerja, membawa sepeda motornya. Ketika sampai di studio, dia langsung mempersiapkan diri melakukan siaran, menyalakan musik yang sedang viral, dan mengangkat telepon bagi orang yang ingin bercerita atau hanya sekedar request sebuah lagu. Pada saat di penghujung akhir siaran, seseorang menelpon. Datang kembali. Halo, dengan siapa? Saya P. Apa bisa berbicara di sini? Oke, kamu yang bernama P, mau berbicara apa nih? Aku memiliki seseorang sahabat. Ya, kita hanya sebatas sahabat. Hingga suatu ketika teman tongkronganku menyukai sahabatku. Namun dia menolak cinta dari temanku. Hingga temanku meminta pertolongan kepadaku.
untuk mendekatinya, tetapi justru hubungan kita semakin memburuk. Aku mengetahui bahwa sahabatku menyukaiku. Aku tidak, aku hanya menganggap dia sebagai sahabat. Tetapi temanku sangat merasa marah kepadaku. Dia memutuskan pertemanan. Hingga sekarang aku tidak bisa bertemu dengan keduanya karena suatu hal yang tidak bisa dijelaskan. Bisakah kamu bantu aku? Bilang kepada mereka bahwa aku bukan berkhianat dan jadi pengkhianat. Tampaknya kalian harus segera mungkin bicarakan semua itu. Aku mungkin hanya bisa membantu bicara di sini. Siaran ini. Hai, kamu yang teman dan sahabat si P, aku harap kalian mendengarkan suara ini. Cinta itu memang tidak bisa dipaksakan dan tidak harus memiliki. Kalian jangan bersikap egois satu dengan yang lainnya. Si P bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia berharap pertemanan ini masih terjalin. Aku harap kalian bisa berbaikan, kata Via dengan lantang. Namun ketika Via mengembalikan ke penelepon, telepon itu telah terputus. Via pun hanya bisa mengatakan, "Hai P, aku harap kamu juga mendengar ini. Terima kasih sudah membagikan kisah cinta segitiga ini. Aku juga berharap bisa bertemu dengan mereka." Siaran pun ditutup dengan lagu yang sedih. Via membuka handphonenya. Timbul perasaan sedih ketika mendengarkan cerita itu. Ia langsung berpikir bahwa pertemanan yang timbul sebuah cinta itu bisa berdampak buruk bagi ketiganya. Via kembali ke dalam kantor dan tidak sengaja bertemu dengan pria yang membantunya. Pria terlihat seperti kurang sehat. Via bertanya, "Kak, kamu lagi sakit? Apa tidak sebaiknya kamu pulang saja?" Pria itu hanya diam dan pergi tanpa membalas perkataan Via. Ada apa sama dia? Tidak biasanya begitu. Lalu tercium bau harum bunga melewati hidungnya. Bau apa ini? Via melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak melihat apapun. Dia berusaha untuk tidak mempedulikan hal itu. Sambil asik membersihkan meja, pesan masuk dari Miko. Dia berkata, "Via, jangan pulang. Siaran malam nanti kamu yang putar ya. Soalnya Bagas tidak bisa hadir hari ini." Begitu isi pesannya. "Sebaiknya aku hubungi ibu dan memberitahu kalau aku lembur," ucapnya sendiri. Ia pun menelepon ibunya untuk izin pulang malam. Setelah itu muncul kembali telepon dari Angga. Via angkat dan berkata, "Ada apa?" "Makan malam yuk." "Tidak bisa, aku kerja." "Kalau begitu kita makan malam di tempat kerjamu saja. Bagaimana? Aku izin dulu dengan bos." "Kalau kamu akan datang." Iya, izin dulu sana." Akhirnya dinner juga. "Aku belum bilang mau kan?" "Ayolah Via, aku janji tidak akan menyentuhmu." "Iya, nanti aku izin dulu." Begitu obrolan mereka yang terlihat akrab. Angga selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Via, walau masih hanya pertemanan di antara mereka. Tetapi itu sudah membuat Angga sangat bahagia. Setelah selesai membereskan ruangannya, ia langsung ke ruangan Miko untuk meminta izin. Miko mengizinkan Via membawa temannya ke studio asal jangan membuat keributan. Itu persyaratannya. Via pun langsung memberi pesan ke Angga. Hari sudah mulai gelap. Waktu menunjukkan pukul 18.50. Via yang tidak bisa pulang karena ada siaran malam.
Ia membersihkan tubuhnya di kamar mandi studio. Tentu, di tempat manapun pasti akan ada isu-isu yang beredar. Penampakan hantu pengganggu, hantu jahil, dan lainnya. Ketika dia melintas di pembicaraan beberapa staf studio, dia mendengar mereka mengatakan bahwa di studio ini sangatlah angker dan misterius. Mereka sering mendengar suara pria yang meminta tolong. Barang bergerak sendiri, sering muncul pocong berwajah hancur. Dan terkadang, segedar usil mengunci orang yang berada di toilet. Sebagaimana lagi juga bercerita bahwa dulunya studio ini adalah kawasan yang sering terjadi pembunuhan. Via tidak memerlukan ucapan mereka. Dia terus berjalan menuju kamar mandi. Saat baru melangkah masuk, lampu kamar mandi mulai berkedap-kedip. Tanpa peduli dengan gangguan itu, Via tetap memakai kamar mandi saat membersihkan tubuhnya. Terdengar seorang menangis di balik kamar. Karena kesal, Via memaki dengan keras. "Woi, bisa diam tidak? Setan, pergi, jangan ganggu orang-orang. Jangan sampai aku hancurkan kamu di sini." Suara itu pun menghilang setelah Via marah dengan membentak. Sampai Via selesai mandi, tidak ada sedikit pun gangguan itu muncul kembali. Saat keluar dari kamar mandi, salah satu staf melihat Via dan tampak terkejut. Dia berkata, "Via, kamu habis mandi di sini?" "Iya kak, ada apa?" "Tidak ada gangguan-gangguan kan?" Tidak, emang ada apa kak?" "Wah, hebat banget kamu Via. Aku kasih jempol. Hebat-hebat." Setelah itu dia pergi meninggalkan Via. Via pun kembali ke ruang siaran, menunggu Angga sampai waktu siaran telah dimulai. Seperti biasa, Via menyetel lagu dan memberi pembuka yang sangat menarik. 5 menit kemudian, Angga datang membawakan makanan. Angga masih ke ruang siaran sambil melihat Via, wanita yang dikaguminya. Bersemangat memberi motivasi ke semua orang. Saat waktu lagu itu diputar, mereka mengobrol. Obrolan itu tidak jauh dari bercanda Angga yang garing tapi asik. Sedangkan Via hanya tersenyum heran dengan tingkah Angga. Via kembali membuka siarannya dan mulai orang-orang menelepon untuk berbagai cerita mereka. Penelpon pertama menceritakan kegalauannya karena ditinggal sang suami dan menduakannya. Penelpon kedua menceritakan orang tuanya yang sering berjudi hingga memiliki hutang yang begitu banyak. Dan menelpon ketiga menceritakan tentang kasih yang meninggal akibat kecelakaan dan selalu menghantuinya karena telah memiliki pasangan baru. Penelpon keempat, kelima hingga ketujuh memiliki cerita yang sama, korban-korban broken home dan sama-sama memiliki trauma dengan suatu hubungan. Di penelpon terakhir malam itu, kembali si pria misterius yaitu P menghubungi dengan nada sedikit serak. Dia juga kembali menceritakan tentang dia dan kedua temannya. Dia masih berharap jika mukjizat bisa bertemuan dia dengan kedua temannya. Via yang penasaran pun bertanya, "Apakah kalian beda kota sehingga tidak bisa bertemu?" "Iya, bahkan aku sangat jauh. Aku sudah berusaha mendekati, tapi dia tidak pernah menatapku." Begitu yang diucapnya. "Tapi masa hanya karena wanita kalian bisa seperti itu? Mungkin ada suatu hal yang lain?" tanya Via. "Tidak hanya itu, dan setelahnya aku tidak bisa menyentuh dan bertemu dengan mereka." "Menyentuh? Maksudnya?"
karena jarak kita berjauhan. Oh, oke P. Untuk terakhir nih, kamu mau sampaikan apa sama teman-teman dan sahabatmu di sana? Tolong. Telepon itu tiba-tiba terputus. Mereka saling pandang karena belum mendapat jawaban yang pasti dari P. Mereka pun menyudahi siaran itu dan keluar studio siaran. Di lobi studio, Angga membuka makanan yang dia bawa. Mulailah mereka sedikit berbincang-bincang. Ya, memang dia sering telepon seperti itu. Ini kali kedua dia menelpon Di malam hari. Apa kamu tidak curiga? Menurutku sedikit aneh mendengar suara. Ya, entahlah, mungkin ini perasaanku saja. Suaranya kali ini sangat lemah. Mungkin dia sedang sakit. Kemarin suaranya tidak begini. Masih jelas terdengar. Kalau tadi aku tidak menambah volume, kita tidak akan mendengar dia bicara. Angga semakin kuat mencurigai penelpon yang sering menceritakan kisahnya. Kalau menurut aku kamu harus selidiki deh. Karena aku curiga dengan ini. Angga pun mulai menyadarkan badannya ke tembok. Tiba-tiba dia melihat pocong besar di balik tangga. Badan Angga kaku, terpanah di satu titik sampingnya, sambil memastikan pikiran dan hatinya bahwa itu bukanlah hantu. Dia berusaha mendorong tubuh dan mulai berkata, Via, itu apa? Teriaknya. Ada apa sih? Jauh-jauh. Via terkejut dengan sikap Angga yang tiba-tiba seakan terbang menjauhinya. Itu loh, ada pocong. Ada apa sih? Popo apa? Pohon. Bukan. Itu loh. Masa nggak lihat? Apa di mana? Aku nggak lihat apa-apa. Vi, buka matamu. Jangan merem. Jelas itu. Jelas. Ucap bergetar. Iya apa? Via menoleh ke arah Angga yang menunjukkan. Via juga melihat pocong di dekat Angga. Sedang memandang Angga tajam. Bukannya membantu. Yang ketakutan, Via justru tertawa terbahak-bahak. Melihatnya menutup mata dengan bajunya. Via, jangan ketawa. Tetapi Via masih tetap tertawa melihat dirinya. Pocong itu semakin lama semakin dekat. Via yang sedang tertawa langsung berubah serius menghadapi pergerakan pocong yang ingin mendekati Angga. Jangan berani-berani sentuh dia. Begitu ucap Via yang marah. Pocong itu langsung menghilang begitu saja. Angga bisa bernafas lega dengan mulai merampaikan bajunya. Dia kenapa sih? Sudah tidak perlu dibahas. Oh iya, aku mau tanya, memang kakakmu sudah bertunangan? Tanya Via. Sudah, wanitanya ada di Surabaya. Terus kenapa tidak pernah bertemu? Tidak tahu ya. Mungkin mereka lagi bertengkar. Ya biasalah, namanya pasangan pasti ada masalahnya. Ya juga sih. Ada apa? Cintamu bertepuk sebelah tangan. Ya tidaklah, aneh. Aku cuma penasaran saja. Karena kok bisa ada yang mau sama kakakmu? Hahaha. Ucap Via meledek. Mungkin dia terpaksa kali. Sudahlah, jangan bicarakan kakakku lagi. Oh iya, nanti sekalian saja aku antar pulang. Daripada kamu pulang sendiri, motormu tinggal saja. Di sini juga ada security kan? Iya, oke. Mereka pun pulang bersama. Saat itu, di perjalanan tiba-tiba Via merasakan kejang. Badannya terguncang.
ke kanan dan ke kiri. Matanya muntih seperti orang yang telah meninggal. Badannya yang masih terguncang, Via mengucapkan sesuatu yang sangat pelan. Mulutnya menghitam. Angga langsung menelepon kakak dan berkata, "Kak, tolong. Via kejang-kejang dan aku nggak ngerti dia kenapa sampai mulutnya menghitam." Setelah dia menelepon keadaan Via pada kakaknya, telepon itu ditutup dan segera membawa Via kembali. Dia melepaskan setablet dari tubuh Via, menarik jok mobil agar bisa terbaring. Anjo, kudu maut. Kajian kudu maut. Anjon kudu maut. Maut. Deung kuring maut. Begitu yang ia ucapkan. Angga terus memanggil nama Via dan menepuk pipinya pelan. Hingga Reza datang dan ikut membantu. "Via, sadar Via." Tubuh Via memerah, menimbulkan simbol-simbol yang seperti biasanya. Setiap simbol itu muncul, kulit Via mengelupas dan berdarah. Tong, dicekel kuring. Ajim bakal manut. Kabe bakal manut. Antosan irah. Watasona Ajeun bakal manut. "Kak, dia dari tadi begitu. Aku tidak mengerti apa yang dia bilang. Dia bilang tunggu waktunya. Aku masih. Semua akan mati." Mati Kak. Via bangun Via. Angga berusaha membangunkannya. Tiba-tiba Via berhenti berkejang-kejang. Ia duduk dengan mata yang masih memutih, melihat ke arah mereka berdua. Lalu ia berteriak dengan menyelingking yang membuat Angga dan Reza menutup telinga. Suara teriakan itu sangat panjang dan melengking seakan ingin menghancurkan gedung telinga. Setelah itu Via berhenti. Tubuhnya seperti terdorong ke depan dan Via sadar. Baru ingin berbicara, Via muntah cairan hitam bersama dengan paku, rambut silet, dan lainnya. Begitu banyak benda-benda berbahaya keluar dari mulut Via. Via belum sempat ingin berbicara. Via langsung muntah kedua kalinya. Dengan begitu banyak muntahannya bukanlah makanan tetapi cairan kental berwarna hitam dengan bau yang tidak sedap.